Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan soal-soal hikayat. Soal-soal ini sudah pernah kalian kerjakan dan kalian kirim melalui Microsoft Teams. Bagi kalian yang merasa soal-soal jawaban-jawabannya nanti tidak sama dengan Bu Vela, silahkan ditanyakan. Gitu ya, bisa tanya Jabrik langsung melalui WA. Semisal, Bu, jawaban saya A, harusnya ini kan A, kenapa Bu Vela kok jawabannya E? Mari kita diskusi gitu, supaya kita menemukan titik temunya. Jangan ketika kita belajar soal-soal terus jawabannya itu ngambang. Saya tidak ingin seperti itu. Jadi jawaban soal-soal itu pasti, meskipun bahasa Indonesia itu hampir sama jawabannya, tapi pasti ada satu jawaban yang tepat. Tidak mungkin ada dua jawaban yang tepat, itu tidak mungkin. Gitu ya. Kita bahas yang pertama, diingat-ingat trik yang pertama ketika menjawab pertanyaan bahasa Indonesia, maka harus fokus kepada diri sendiri dan kepada teks. Yang kedua, baca pertanyaan terlebih dahulu. Karena bahasa Indonesia meskipun jawabannya hampir mirip, tapi ada satu jawaban yang sudah pasti benar dan ada kata kuncinya. Nilai yang terkandung dalam hikayat di atas adalah, kita bahas. Hang Mahmud berkata, "Tuanku, mengapa Anda begitu baik dan menyayangi putra hamba? Hamba tidak dapat membalas kebaikan Anda. Hanya Allah yang dapat membalasnya." Ya. Nilai sosial, kata kuncinya hubungan antar masyarakat. Kalau B, nilai edukasi, kata kuncinya pendidikan atau disebut dengan didaktik. Religius berhubungan dengan keagamaan, budaya, kebiasaan atau tradisi, moral berhubungan dengan perilaku. Nah, kata kunci soal di sini terletak pada hanya Allah yang dapat membalas. Ada kata Allah, berarti berkaitan dengan Tuhan, keagamaan. Jadi, jawabannya sudah pasti nilai religius. C, nilai yang berhubungan dengan keagamaan, agama, ada kata-kata Allah, gitu ya. Paham sampai sini ya? Soal kedua, karakteristik penggalan hikayat di atas adalah diambilnya pisau, lalu ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari keluar dari gendang itu. Karakteristik, ciri-ciri, ada kemustahilan. Kalau kemustahilan berarti tidak masuk akal, kata kuncinya itu. Kalau kesaktian, hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu, ajaib, itu pokoknya sakti, gitu. Keindahan, estetika itu tidak termasuk ke dalam karakter. Anonim, tidak diketahui pengarangnya. Istana sentris, latar belakangnya kerajaan. Kita lihat kata kunci yang paling menonjol, kan ada kata putri, otomatis ya istana sentris. Ingat, sebagian besar teks hikayat bercerita mengenai kerajaan. Jadi, pilih yang lebih menonjol atau khusus lagi di dalam soal, kecuali kemustahilan, kesaktian, anonim. Jika sudah tidak ada, barulah kalian bisa pilih istana sentris. Paham ya? Pada teks tersebut, teks pertanyaan nomor 2, ada maksudnya, ternyata Putri Ratnasari keluar dari gendang. Gendang itu kayu bulat panjang. Kejadian itu apakah masuk akal? Ya, karena pada dasarnya bayi lahir itu ya dari dalam perut, bukan dari gendang. Paham ya? Kalau tidak masuk akal berarti jawabannya kemustahilan. Sudah pasti A. Karakteristik yang ditonjolkan pada kutipan hikayat di atas adalah hamba menunggu istana paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hampir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan titah paduka.
Karakteristik ciri-ciri. Kemustahilan, kata kuncinya tidak masuk akal. Kesaktian, hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu atau ajaib. Keindahan, tidak ada tadi. Estetika. Anonim, tidak diketahui pengarangnya. Istana sentris, latar belakang kerajaan. Kita lihat kata kunci yang paling menonjol. Seseorang yang dapat memindahkan istana ke atas gunung. Ajaib tidak? Karena orang yang dapat memindahkan, melakukan itu hanyalah orang-orang tertentu saja. Jadi jawabannya orang tersebut sakti tidak? Sakti kan ya? Orang sakti. Hal yang dapat dilakukan oleh orang tertentu. Jadi jawabannya A. Kesaktian. 4. Kata arkais yang dicetak tebal adalah titah ini ya. Setelah itu hamba tentu akan memindahkan istana paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan titah paduka. Kita harus ingat jika hikayat banyak ditemukan pada zaman dahulu serta menggunakan kata arkais. Apa itu kata arkais? Kata yang tidak lazim digunakan atau sudah kelewat zaman. Contoh, ada kata hata. Pada zaman dulu kata hata itu sering digunakan. Sekarang diganti kata hata itu menggunakan atau artinya lalu. Laki bini diganti menggunakan suami istri. Itulah yang dinamakan dengan kata-kata arkais. Yang ditanyakan di sini titah. Titah itu artinya perintah. Ada di situ ya. Jawabannya E. Perintah. Nah, di mana Bu kita bisa mengetahui makna kata arkais tersebut? Kalian bisa membuka di kamus KBBI, baik daring maupun luring. Paham ya? Isi penggalan hikayat tersebut adalah, maka pada suatu hari Baginda pun sedang ramai di hadapan oleh segala raja-raja sekalian. Maka si miskin itu pun datanglah di hadapan Baginda itu. Setelah dilihat orang banyak itu akan si miskin itu datang dua laki-laki istri dengan rupa kainnya seperti dimamah anjing rupanya. Maka orang banyak itu pun ramailah ia tertawa, mengambil kayu dan batu, habislah bengkak-bengkak, ada yang berdarah, segala tubuhnya ia berlumuran dengan darah, maka orang pun gemarlah. Kalau kita menemukan kutipan yang seperti ini, maka ubah ke dalam bahasa kita sendiri. Ada si miskin datang di hadapan raja dengan baju yang sobek atau compang-camping, seperti dimamah anjing rupanya kalau di situ ya. Setelah itu masyarakat tertawa, mengambil kayu, disiksa. Gitu ya. Isinya tentang apa? A. Menggambarkan penyiksaan orang miskin yang tidak tahu tata krama. Gimana? Di situ tidak disebutkan mengenai si miskin yang tidak tahu tata krama ya, karena pada dasarnya si miskin itu kan hanya datang saja, belum melakukan apa-apa. Jadi jawabannya tidak tepat. B. Menceritakan orang miskin yang sedang menghadap raja. Ya, benar, tapi lebih umum. Kita di sini mencari isi keseluruhan dalam satu kutipan. C. Menceritakan orang miskin yang diperlakukan semena-mena. Nah, ini baik kalimat pertama sampai terakhir menceritakan tentang ini. Kita simpan jawabannya. D. Menceritakan raja-raja sedang mengadakan rapat. Apakah raja sedang rapat di situ? Tidak kan ya, tidak membahas tentang itu. E. Mengungkapkan orang miskin yang tidak tahu sopan santun. Di situ si miskin hanya diam loh ya, dia datang, diam, belum melakukan apa-apa. Jadi seharusnya ya orang-orang itu belum tahu sopan atau tidak gitu. Jadi apa jawabannya? C. Menceritakan orang miskin yang diperlakukan semena-mena. Paham sampai sini? Sekali lagi, jika ada materi yang kurang dipahami, silakan ditanyakan.
Intinya fokus, baca pertanyaannya terlebih dahulu. Saya yakin jika kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh, hasilnya pun nanti tidak akan mengkhianati proses gitu ya. Terima kasih, selamat belajar, selamat bertanya kepada saya khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.